Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para alim ulama, para asatidah, para hujjaj, bapak-bapak hadirin sekalian, jamaah salat Jumat Masjid Jami At-Taubah yang kami muliakan. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala karunia serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita diperkenankan oleh Allah untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan rangkaian daripada sholat Jumat kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, serta kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan hari ini perkenankanlah kami memberikan beberapa maklumat terkait dengan ibadah salat pada saat ini. Yang pertama, laporan keuangan kas Masjid At-Taubah. Saldo Jumat 5 November 2021 sebesar Rp103.883.700. Pemasukan tromol Jumat 5 November 2021 sebesar Rp2.735.000. Loket kaca selama 1 pekan Rp2.130.000. Tromol harian selama 1 pekan Rp1.070.000. Tromol taklim selama 1 pekan Rp350.000. Total pemasukan dari tanggal 5 sampai 11 November 2021 sebesar Rp6.285.000. Pengeluaran operasional petugas sholat Jumat 1 pekan sebesar Rp1.100.000. Insentif 4 khodim atau marbot selama 1 pekan Rp1.800.000. Kegiatan taklim selama 1 pekan Rp900.000. Subsidi kegiatan taklim kaum ibu sebesar Rp250.000. Total pengeluaran Rp4.050.000. Total saldo kas Masjid At-Taubah 12 November 2021 sebesar Rp100.118.700. Selanjutnya kami segenap pengurus Masjid At-Taubah mengucapkan terima kasih kepada para jamaah dan donatur yang telah menginfakkan hartanya di jalan Allah. Semoga Allah dapat membalas dan melipat gandakan kebaikan berupa pahala yang berlipat ganda semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami juga atas nama pengurus Masjid Jami At-Taubah memohon doa restu kepada para jamaah dan begitu juga bantuannya Masjid At-Taubah
sedang mengerjakan pemugaran lapangan parkir dan revitalisasi awning depan Masjid Jami'at Taubah dengan luas 216 meter. Selanjutnya, untuk susunan petugas Jumat pada 12 November 2021, khotib dan imam Kiai Haji Muhammad Soleh Rohmani MA, muadzin Ustadz Ahmad Muhajir, dan Bilal Ustadz Haji Furqoni. Selanjutnya ada infak yang datangnya dari Ibu Hikmah sebesar Rp200.000. Mohon dibacakan Al-Fatihah untuk kesembuhan orang tuanya. Begitu juga dari keluarga almarhum Bapak Abdul Raqib sebesar Rp500.000, pahalanya untuk Bapak almarhum Abdul Raqib bin Said dan almarhumah Ibu Romelah binti Musanif. Dan juga baru saja kami terima amal jariah dari keluarga besar almarhum Haji Mat Naseh sebesar Rp200.000, pahalanya untuk almarhum Bapak Haji Mat Naseh bin Haji Madinah dan almarhumah Hajah Tasmani binti Haji Marullah. Kita bacakan Al-Fatihah untuk semuanya. Begitu juga buat para donatur, buat para muslimin muslimat yang telah menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala di Masjid Jami'at Taubah ini. Semoga apa yang diniat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarganya yang telah meninggal dunia, semoga Allah melimpahkan rahmat dan maghfirah di dalam kuburnya. Bitilka niyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya himbauan kepada jamaah agar mengisi saf yang masih kosong dan begitu juga yang membawa alat komunikasi mohon agar dinonaktifkan. Dan buat anak-anak yang berada di atas, tolong jangan berisik dan jangan bercanda. Begitu juga nanti selepas sholat Jumat kami harapkan kepada jamaah untuk ikut mensolatkan jenazah Ibu Etoh ya, yang berada di samping. Insyaallah akan kita laksanakan sholat jenazah nanti setelah pelaksanaan sholat Jumat. Demikian himbauan yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi laqad la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang Jumat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat hadir kembali di masjid yang kita cintai ini, Masjid Jami' At-Taubah, untuk melaksanakan fardu sya'air salatil Jumat.
dengan penuh keyakinan semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita pun diampuni olehnya, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, masih dalam suasana walaupun hari ini tanggal 5 Rabiul Tsani, namun dalam suasana Maulid. Pada bulan Rabiul Awal, umat muslim di seluruh dunia bergembira menyambut peristiwa kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah satu-satunya pribadi yang tidak pernah lekang keharuman namanya. Tak pernah pudar kekaguman kepada orang kepada keluhurannya. Sepanjang masa nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dielu-elukan. Salawat untuk beliau banyak dibacakan. Makam beliau pun ramai dikunjungi orang dengan penuh keharuan, sebari diiringi tetesan air mata kerinduan. Kegembiraan itu wajar, mengingat pengutusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nikmat yang paling agung bagi umat manusia. Berkat kedua tangan beliau, manusia dibebaskan dari kesesatan. Mereka diajak menuju keimanan dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Sungguh Allah telah memberi kaum mukmin karunia yang sangat besar ketika Dia mengutus seorang rasul yang bernama Muhammad di tengah-tengah mereka, dari kalangan mereka itu sendiri. Ia membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka serta mengajari mereka Al-Quran dan As-Sunnah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Kegembiraan itu mesti diwujudkan dengan menunaikan hak-hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hak yang paling utama adalah mengimani beliau sebagai utusan Allah, sekaligus penutup kenabian dan pembawa risalah yang terakhir. Mengimani Rasulullah adalah satu kesatuan dengan seluruh keimanan yang lain. Artinya tidak boleh dipisah-pisahkan. Tidak boleh seperti orang-orang Yahudi yang telah mengetahui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi yang terakhir, namun menolak mengimani beliau. Padahal tanda-tanda kenabian telah nyata pada diri baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Taurat dan Injil mengetahui Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Sungguh sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Juga bukan seperti pengikut Ahmadiyah yang menolak Rasulullah SAW sebagai penutup para nabi dan rasul. Mereka malah mengimani Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi terakhir. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anal aqibu wal aqibul ladzi laisa ba'dahu nabi." Nabi bersabda, aku adalah akib, yang artinya paling belakang. Al-akib yaitu nabi yang tidak ada lagi nabi sesudahnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikutnya yang patut diperhatikan dan ditunaikan umat manusia adalah membacakan selawat dan salam untuk beliau. Seorang mukmin telah diperintah Allah untuk senantiasa memanjatkan selawat dan salam kepada Nabi. Sebagaimana firman-Nya,
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepada dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga punya hak untuk dicintai umatnya. Ini adalah bagian kesempurnaan iman. Kecintaan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan cinta biasa, tetapi kecintaan di atas segala-galanya, melebihi cintanya pada harta, keluarga dan manusia lainnya. Sabda beliau, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa ahlihi wan nasi ajmain. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kamu sehingga aku lebih dia cintai daripada hartanya, keluarganya dan seluruh umat manusia. Kita penting bertanya kepada diri kita masing-masing. Sudah luruskah cinta kita kepada Rasulullah SAW? Pantaskah kita cinta kepada keluarga, harta, jabatan, kelompok, suku, bangsa, tapi kita menyingkirkan rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apalagi bila pernyataan cinta itu tidak dibarengi dengan pembelaan atas kehormatan Nabi saat kehormatan Nabi dinistakan. Pantaskah seorang mengaku cinta kepada beliau tetapi berdiam diri dan mencari-cari alasan untuk tidak marah dan tidak membela kemuliaannya? Sebaliknya, bila harga dirinya, keluarganya atau jabatannya terusik, amarah dirinya meledak-ledak. Tentu amat tidak pantas. Allah Ta'ala bahkan menyebut mereka orang-orang fasik, seraya Allah mengancam mereka dengan azabnya. Allah Ta'ala berfirman, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Tahuilah, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta kekayaan yang kalian usahakan, perdagangan yang kalian khawatir kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kalian sukai, kalau semuanya itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya serta jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan azabnya. Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kecintaan yang hakiki kepada Nabi Muhammad akan mengantarkan seorang muslim kelak bersama dengan beliau, kelak di dalam surganya. Bahkan amal-amal lain pun tak bisa mengantarkan seorang muslim untuk bisa bersama dengan Rasulullah kecuali mahabbah kepada beliau. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa suatu ketika ada seseorang laki-laki mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia bertanya tentang kapan tibanya hari kiamat. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepada orang tersebut, ma'a'dadata laha. Qala ya Rasulullah, ma'a'dadtu laha kabira salatin wala saumin illa anni uhibbullah wa rasulah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ma'aman ahab wa anta ma'aman ahbabta. Rasulullah bertanya kepada orang yang bertanya kapan datangnya hari kiamat. Apa kata Nabi kepada beliau? Apa yang telah kau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat?
Orang itu menjawab, aku tidak menyiapkan sekian banyak sholat dan puasa untuk datangnya hari kiamat. Hanya saja aku mencintai Allah dan Rasul. Rasulullah berkata, seorang bersama orang yang ia cintai nanti di hari kiamat, dan engkau bersama orang yang kau cintai. Ma'asyiral muslimin, kecintaan kepada Nabi Muhammad juga harusnya membawa kita menunaikan hak beliau berikutnya, yakni mentaati beliau. Seorang muslim senantiasa mendahulukan ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketimbang kepada selain beliau. Cinta dan taat kepada Rasulullah membuat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengorbankan semua harta untuk menemani perjalanan hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, karena cinta dan taat kepada Rasulullah, ia mengabaikan permintaan ibunya untuk murtad dari Islam. Demikianlah, karena Allah Ta'ala telah mengingatkan agar seorang muslim tidak menjadikan siapa saja termasuk orang tuanya, saudara-saudaranya sebagai sahabat dan penolong jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mengantarkan umat ke dalam surganya. Rasulullah telah berjanji bahwa umat ini seluruhnya akan masuk surga kecuali mereka yang enggan atau yang tidak mau. Sabda beliau, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah, wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Setiap umatku masuk surga selain yang tidak mau, selain yang enggan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga? Beliau menjawab, siapa yang mentaatiku masuk surga, dan siapa yang membangkang kepadaku berarti ia enggan masuk surga. Karena itu jangan sia-siakan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW dengan membangkang kepada beliau, menolak syariat Islam yang beliau bawa, mengkriminalisasi ulama dan dai, menebarkan fitnah kepada sesama muslim, lalu malah bermesraan dengan musuh-musuh Allah dan Rasul. Semoga kita termasuk umatnya yang cinta kepada beliau dengan sebab kita memperingati maulid di bulan Rabiul Awal ini, sehingga kita semakin banyak mentaati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang sekelumit ini berfaedah bagi kita semua. Nafa'anillahu wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa ashkuruhu wa qad ta'azzana biziyadati liman syakar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ala ragmi man jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sadatil ghurar. Amma ba'du fa usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa alamu ibadallah annakum baina yadayillahi mauqufun wa bi a'malikum majziyun wa an a'malikum muhasabun. Summa alamu aidan anallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsih
وسلس بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وارض اللهم عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحابه جميعا وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل بلدنا إندونيسيا آمنا رخاء سخاء وسائر بلدان المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم ادفع عنا الغلا والبلاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة